Shalom. Kita memasuki hari ke-13 dalam tahun 2021. Untuk itu, perkenankan kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada sore jelang malam hari ini, kita akan memasuki rema atau renungan malam dari firman Tuhan untuk membekali dan menenangkan kita menghadapi hari esok dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita malam hari ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 29 sampai 34, berbunyi demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, konteks firman Tuhan ini merupakan kesaksian Yohanes Pembaptis dalam memperkenalkan tentang siapakah Yesus Kristus kepada para pembaca, dan tentunya berlaku kepada semua umat manusia dimanapun yang mau percaya kepada Yesus. Firman Tuhan ini kita akan renungkan di bawah tema bersiap menjadi penurut Allah seperti Yesus. Saya membagi firman ini dalam 3 pokok renungan. Yang pertama, perkenalan Rasul Yohanes tentang siapakah Yesus dengan ungkapan yang sederhana, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Artinya Yohanes memperkenalkan kepribadian Yesus sebagai anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan berkarya menghapus dosa dunia. Dari segi tugas dan fungsinya diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Siapakah Yesus? Jadi tidak hanya dari sisi namanya, tapi dari sisi tugas utamanya. Itu ada pada ayat 29. Kemudian bagian yang kedua, pengenalan yang diperjelas. Dia yang datang mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Di sini ditegaskan Yohanes Pembaptis bahwa keberadaan Yesus sebagai pribadi dan sebagai figur
yang adalah Allah menjadi manusia memiliki nilai yang sama sekali berbeda dengan manusia, bukan hanya manusia semata, tapi manusia ilahi, Allah yang menjadi manusia. Jadi diperjelas dan dipertegas dalam hal ini bahwa Yesus bukan sembarang manusia, tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Penegasan di ayat 30. Dari penjelasan ini semakin jelas bagi kita, selain tugas dan fungsinya yang utama dalam menghapus dosa dunia, kemudian Yesus keberadaannya adalah Allah yang menjadi manusia. Bagian yang ketiga, penguatan pengenalan Yesus lewat kehadiran Roh Allah setelah dibaptis Yohanes, ayat 31 sampai 30 dan 34. Sehingga hal ini melahirkan pengakuan yang jelas dan kuat bahwa ia ini adalah anak Allah, ayat 34. Setelah ada pengakuan yang lahir dari setiap umat yang menerima dan percaya menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, akan mampu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau di dalam konteks nats ini ayat 31 sampai 34 justru diperjelas dan diperkuat oleh kehadiran Roh Allah secara simbolis melalui Roh Merpati. Ia ini adalah anak Allah. Sehingga untuk kehidupan umat Tuhan, pengakuan itu harus lahir dari respon dan sambutan setiap umat yang percaya, sehingga peralihan status setiap umat yang percaya menjadi anak-anak Allah sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Bagi mereka yang menerima dan percaya dalam namanya, ia akan menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Bu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi aplikasi bagi kita dalam renungan malam hari ini? Yang pertama, bagaimana pengenalan kita selama ini terhadap Tuhan Yesus yang tentunya dipengaruhi berbagai pengalaman nyata pertemuan kita dengannya secara rohani. Ketika sangat miskin, pengenalan dan pertemuan kita dengan Yesus, tentunya pengenalan kita juga terhadap kepribadian dan karyanya juga sangat dangkal dan mungkin akan mudah dipengaruhi siapapun yang justru mencari dan menyorot kelemahan-kelemahan Yesus. Jangan terpengaruh. Perakrab hubungan dengan Yesus dan bertemulah dalam pengalaman nyata dengan Yesus, sehingga pasti akan semakin memahami siapa Yesus sebenarnya di dalam dirimu. Umat Kristen tanpa pengalaman rohani hidup dengan Tuhan Yesus akan sulit memahami siapa sebenarnya Yesus dalam hidupnya. Ketika Yohanes Pembaptis menjelaskan hal ini, memang masih banyak umat yang mendengar atau para pengikut yang
termasuk mungkin yang ikut dibaptis oleh Yohanes Pembaptis masih bengong, belum terlalu memahami siapakah Yesus sebenarnya. Tapi ketika mereka bergerak maju menuju penerimaan pengajaran dan menerima pengalaman-pengalaman nyata hidup bersama Yesus, akhirnya mereka semakin mengenal dan semakin mengakui keberadaan Yesus yang sebenarnya adalah datang untuk menghapus dosa dunia, dan pengalaman rohani mereka dikuatkan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga mereka mengakui secara pasti bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dan Yesus adalah pemimpin kehidupannya menuju hidup kekal yang dipersiapkan oleh Allah. Untuk itu sebagai orang percaya, teruslah bangun hubungan, kedekatan, persekutuan yang baik dengan Tuhan Yesus, agar semakin tersingkaplah kebenaran yang menyatakan siapa keberadaan Yesus yang sebenarnya di dalam hidupmu, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang menebus dosa-dosa dan yang menyelamatkan kita umat percaya dan mempersiapkan kehidupan kekal. Bukan seperti apa kata orang, tapi apa kata iman kita. Itulah Yesus. Mari kita sambut minggu-minggu Epifania selama ini, yang berarti penyataan, penampakan keberadaan Allah lewat kehadiran dan kelahiran Yesus yang kita sudah rayakan. Bahwa benar-benar Allah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita dan siap menuntun kita dalam kasih-Nya menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang diberkenan oleh Allah. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh membekali kami memasuki istirahat malam hari ini. Walaupun tantangan masih terus mengganggu kehidupan kami, tetapi bersama Tuhan Yesus Sang Immanuel, kami yakin dan percaya bahwa hidup kami tetap di dalam iringan dan pimpinan Tuhan, dalam kehadiran Sang Immanuel, Yesus yang adalah Allah beserta dengan kami. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.